Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menceritakan kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah anggota Wali Songo yang bertugas mensiarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahandanya bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar. Ayahanda Sunan Gunung Jati adalah mubalik dan musyafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Han, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar di Hadramaut Yaman yang silsilahnya kepada Rasulullah SAW melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibundanya Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Saripa Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pernikahannya dengan Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana, Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang. Pangeran Cakrabuana yang berguru kepada Syekh Datuk Kapi, seorang mubalik asal Baghdad yang bernama asli Iddafi Mahdi bin Ahmad, yang berada di Balai Pasambangan Gunung Jati, Cirebon. Pada masa remaja, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Autaulahi Sajli di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar ilmu tasawuf. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan untuk menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu ke Mekah pada tahun 1470 Masehi, beliau berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya dan menemui uaknya, yaitu Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana, Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan ke Jawa bersama ibundanya. Kemudian beliau disambut oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya pertama kali datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi. Ibundanya Sunan Gunung Jati meminta izin tinggal di Balai Pasambangan Gunung Jati kepada kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan dakwahnya Syekh Datul Kapi. Mulai disitulah Syarif Hidayatullah dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan putri
putri Cakrabuana yang bernama Nyi Pakungwati. Dikarenakan usia Pangeran Cakrabuana sudah tua, beliau menyerahkan kekuasaan negeri Caruban Nagari kepada Sunan Gunung Jati. Caruban Nagari dipimpin Sunan Gunung Jati, kemajuannya sangat pesat dan makmur rakyatnya. Pada tahun pertama pemerintahan Sunan Gunung Jati, beliau berkunjung ke Pajajaran untuk bertemu kakeknya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Beliau mengajak kakeknya untuk memeluk agama Islam, tapi sang Prabu Siliwangi tidak mau. Meskipun Prabu Siliwangi tidak mau masuk agama Islam, tetapi beliau tidak menghalangi cucunya untuk mensyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Kemudian Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Serang. Sebagian penduduk Serang kala itu sudah beragama Islam. Kedatangan Sunan Gunung Jati di Serang, beliau disambut baik oleh Adipati Banten kala itu. Sunan Gunung Jati menikahi putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kaunganten. Dari perkawinannya dengan Nyi Kaunganten, Sunan Gunung Jati dikaruniai dua anak, yaitu Pangeran Sabakingking dan Ratu Winaon. Pada usia tua, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari jabatannya untuk menekuni dakwahnya ke Tatar Pasundan. Setelah berdirinya Kesultanan Cirebon, tidak ada lagi mengirim upeti kepada kerajaan Pajajaran yang biasanya disalurkan melalui Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran marah dan mengirimkan pasukan prajurit pilihannya yang dipimpin oleh Ki Jagabaya untuk menyerang Kesultanan Cirebon dan menangkap Sunan Gunung Jati. Karena Kesultanan Cirebon dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tetapi usaha Ki Jagabayan tidak berhasil. Kemudian Ki Jagabayan dan anak buahnya malah masuk Islam dan menjadi pengikut setia Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya pasukan pilihan Pajajaran yang dipimpin oleh Ki Jagabayan, maka makin bertambah besar pengaruh Kesultanan Cirebon. Daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Talaga ikut bergabung dalam Kesultanan Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dalam dakwahnya menggunakan metode Mawijatul Hasana wa Mujadabilati hiya ahsan, yang artinya memberi kepuasan kepada jiwa seseorang atau komunitas yang menjadi sasaran dakwah, seperti memberi nasihat, pengajaran, serta teladan yang positif kepada masyarakat. Dakwah ini pernah digunakan Nabi Muhammad SAW, kemudian dipelajari oleh Sunan Gunung Jati untuk mendakwakan di tanah Jawa. Makam Sunan Gunung Jati terletak
di Desa Astana, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di area pemakaman Sunan Gunung Jati terletak makam Nyi Iong Tin, yaitu istri Sunan Gunung Jati dari negeri Cina, dan makam para santri serta pengikut Sunan Gunung Jati. Wasilah Sunan Gunung Jati yang dikenang hingga saat ini yaitu Insun Titip Tajuk lan Pakir Miskin. Sekian dan terima kasih kisah ulasan tentang Sunan Gunung Jati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.